اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على نعمه المتوفرة وآياته المتكاثرة ومننه الغامرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنبياء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من أهلي. Pertama-tama yang saudara-saudara kita hormati dan yang kita muliakan, jajaran pengurus masjid Mutia yang mana kita doakan mudah-mudahan para pengurus masjid senantiasa diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat afiat, barokah dalam dunia maupun akhirat. Amin. Dan kita yang hadir di sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita semua dan menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, barakah dan juga nikmatnya, baik itu nikmat yang umur, sehat, afiat, dan lebih adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah di hari yang penuh barakah ini kita masih istiqamah dalam rangka ibadah kepada Allah taala, menyisihkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan kita untuk tetap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam ta'ala tercurahkan teruntuk kasih Allah bagi Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana shalawat dan salamnya ta'ala tercurahkan teruntuk keluarganya, ahlul baitnya, dzurriyyahnya, para sahabatnya, yang insyaallah kita semua ini dikelompokkan dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita hanya sebatas makhluk yang Allah taala ciptakan. Kita hanya sebatas makhluk, sedangkan Dia Allah taala sang Khaliq yaitu pencipta. Kita ini makhluk yang tadinya tidak ada menjadi apa? Menjadi ada. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumeetukum tsumma yuhyikum tsumma ilayhi turja'un." Allah berfirman, bagaimana mungkin kalian manusia kufur dengan Allah Taala, padahal kalian itu tadinya mati. Ini sebelum kita hidup, kita tadinya apa? Mati. Kenapa bisa mati? Karena kita tak ada dulunya. Kemudian Allah Ta'ala kehendaki kita untuk hidup. Kemudian ada saatnya kita mati dan dihidupkan lagi. Karena dihidupkan lagi gelap di harinya, mati di hari kebangkit. Dan semua ini itu jauh, kemudian hanya kepada Allah kita kembali. Jadi tadinya kita sebelum ini di alam dunia di prosesnya, betul nggak? Ada apa? Ada proses. Prosesnya itu tadinya kita ada di alam arwah. Sebagaimana kita sekarang dengan apa? Sifulan teman-teman kita dulunya di alam arwah kita pernah dekat rumah dia. Cuma kita lupa aja. Di alam arwah, setelah dari alam arwah kita pindah ke alam roh ini. Yang masuk dari hati. Alam arwah ke alam rahim. Alam rahim apa? Alam kandungan mak kita. Berapa lama Pak? 9 bulan. Ada yang cepat, ada yang mahal juga mendekat adalah lahir juga
lagi ada. Tapi yang jelas sebelum kita ke dunia, kita singgah dulu tuh. Transit dulu di mana? Di alam lahir, alam kandungan siapa? Emak kita. Dengan kehendak Allah yang amat luar biasa, masya Allah, dari perpindahan satu alam ke alam yang lain. Kira-kira bisanya kita atau bisanya Allah? Bisanya Allah. Bisanya Allah. Kita bagaimana pindah itu? Dari alam Allah ke alam kandungan, dari alam kandungan, alhamdulillah kita hidup di alam dunia seperti saat ini. Udah di alam dunia, sedikit dikasih nikmat sama Allah, udah sombong dan tidak Allah. Dikasih jabatan, dikasih pangkat, kita lupa. Dikasih harta, kita lupa. Dikasih sehat, kita lupa. Padahal ada waktunya di mana kita ada selamanya di sini. Bal tu'thiruna hayatan dunya wal akhirah. Kalau yang ternyata yang kita Tuhan harta, kita menjawab Allahu Rabbi, nanti kita. Doa kita, kalau dulunya kita itu merohankan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nyata kita cinta dengan harta kita di alam barzah yang kita percaya kita bakal selamat. Alhamdulillah. Nanti habis dari alam barzah, alam akhirat. Sebelum kesana Allah kan kita lagi kita. Dalam kubur Allah pulang keluar kepada surga ini. Mohon suara kesal kita. Yang kita akan tahu. Kemudian saya kita mau minum air sebentar saja kita. Mohon suara sedang kita macam ini. Karena salah kita itu baru suara saya sekarang. Alam akhirat ada kiamat supaya kita lakukan ini kita akhirnya dari yang zaman Nabi Adam sampai nanti itu. Zaman terakhir supaya nanti mau yang matinya dikubur, matinya dibakar, mau yang matinya dibuang ke laut, Allah Maha Mampu disatuin lagi hidupin sederhana lagi. Giring kepada mahsyar, giring kepada mahsyar, dari manusia zaman pertama, dunia sampai akhir macet nanti kalau kita dibuat dia di dalam. Kita pengen buru-buru pulang, pengen buru-buru istirahat ya. Tapi kalau macet, mau pakai mobil, mau naik motor, udah macet kira-kira capek ya. Ribet ya kita. Rasanya gimana di hati? Pengen susah, capek rumah ya. Kadang-kadang ini tidak ada sasaran, tapi tidak ada sasaran. Ternyata kita ngerasain macet di dunia ini dulu, apalagi nantinya berdesak-desakan di akhirat. Di akhirat berdesak-desakan. Berkata Allah Ta'ala, pernah Allah munculin sebelumnya kecuali pada mahsyar di hari kiamat yang paling dahsyat itu berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agar ada yang bisa nyelamatin kita. Kita punya salah, kita punya dosa, kita punya aib, semuanya bakal ketahuan di situ. Ini kita bertanggungjawab pada siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu kata Allah Ta'ala, kami kunci mulutnya. Yang mungkin selama ini mulut itu pintar berkelit, yang mungkin selama ini mulut pintar nyalahin orang lain, padahal ini kita yang salah. Tapi kadang dia ada Allah. Mulut kita dilem, dikunci, dan bisa ngomong kita, tangan kita yang nanti berbicara di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dahulu di dunia kita masih hidupnya, tapi betapa aja lah. Oh, ini tangan dipakai buat sedekah, ngomong kita. Ini tangan dipakai buat ibadah, berbicara kita kan. Tapi sebaliknya bila mana tangan digunakan untuk menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, walau begitu sebesar biji bara, ini tangan kita akan berkata, akan berbicara di hadapan Allah
Allah. Kaki kita juga akan bersaksi di hadapan Allah. Orang dulu kaki kita pernah dipakai untuk melangkah menuju surga yang ada salah. Biar kata kayak begitu tetap kita akan bicara, akan bersaksi. Kaki ini dipakai berdat, majlis ilmu, dipakai melakukan kepada ibadah. Kaki ini akan bersaksi di hadapan Allah. Tapi kalau ternyata kaki ini dipakai untuk maksiat, ke tempat orang-orang ahli nar, ke tempat yang banyak murkanya Allah, ini kaki ini telah akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Masya Allah adalah keturunya tidak lepas, tidak selamat dari yang namanya salah, Pak. Ya Pak ya, kita semua kenal dulunya kalau mungkin kalau punya salah, tapi seringkali kita sendiri melihat kesalahan orang lain. Di zaman media sosial dan orang itu buka Instagram, di mana orang bertanya cari kesalahan orang lain, sibuk sama urusan orang lain. Bagaimana komentar-komentar di dalamnya, ya Allah. Kayak serasa kita malaikat tidak punya salah. Nanti itu yang kita ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas dari masa kemudiannya pakai segala kitab, pakai yang ada di bawah terbaik. Baik menjawab kebaikan dia kata itu sebesar biji Allah tetap akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai yang ada di bawah terbaik. Mengurukan segala macam semuanya biar kata sebesar biji Allah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Timbang dulu diri kalian. Kata Sayyidina Umar, timbang dulu diri kalian sebelum diri kalian itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai sekarang ibadah yang mana Pak? Yang sekiranya kita tahu itu ibadah kita diterima. Dari dulu kita lahir sampai sekarang kita ibadah sama Allah, kira-kira ibadah yang mana yang diterima sama Allah? Tidak ada yang tahu. Sholat yang mana yang sekiranya diterima sama Allah? Tidak ada yang tahu. Tapi kita seringkali menyepelekan orang lain. Kita terkadang tertipu dengan covernya orang. Lihat orang pakai sorban, lihat orang pakai jubah, belum tentu dia tidak punya dosa. Bisa jadi dosa ditanyakan. Lihat orang lagi salah, lagi hilang, punya seakan-akan kita yang lebih banyak pahala. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah ya Rasulullah ya Muhammad, kepada hamba-Ku di tempat Allah, hamba yang mana? Hamba yang dia sering maksiat, sering melampaui batas, berbuat zalim, berlebihan untuk diri mereka sendiri, merugikan diri orang lain. Ini hamba yang begini masih diampuni Allah. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kau putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Maha mengampuni daripada semua dosa. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah dan kita justifikasi dulu, itu orang sudah ahli nar. Bisa jadi itu orang berbuat dosa, besok dia tobat, nantinya husnul khotimah. Berapa banyak orang yang tersesat, tapi nyatanya Allah Ta'ala kasih hidayah, dia istiqomah ibadah, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi berapa banyak ulama-ulama yang merasa bahwa dirinya udah adil,
sedekah, dia puasa, dia haji, tapi dia merasa bangga dengan ibadahnya, sehingga timbul rasa dia sombong, merendahkan orang lain. Nyatanya mati dalam keadaan suhul hati. Jadi sekarang kita masih jadi pemeran, ya kan? Pemeran dalam sebuah film alur cerita kita. Jangan kita merasa senang, jangan kita merasa bangga, jangan kita merasa puas. Kenapa? Karena ending film kita mau ketahuan. Kita mati dalam keadaan belum ketahuan, dalam keadaan apa? Belum ketahuan. Semuanya kalau ditanya di sini, pengen mati dalam keadaan apa? Pengen mati dalam keadaan sholat, betul nggak? Mati dalam keadaan ibadah ya, mati dalam keadaan wirid, zikir pada Allah, mati dalam keadaan baca Quran. Tapi nyatanya yang pengen mati gaya begitu ternyata takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa begitu? Karena kembali kepada diri kita sendiri. Kalau diri kita ini selalu waspada, istiqomah ibadah, insya Allah Allah jaga mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau kita terlena dengan dunia ini, bisa jadi mati dalam keadaan suruh mati. Ini oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi ruh masih dikandung badan, perbanyak kita sholat taubat, perbanyak kita ini istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak kita ini sering introspeksi muhasabah dengan diri kita ini. Karena tidak ada yang menjamin sedikit pun umur dari kita, tidak ada yang menjamin besok kita itu masih hidup atau kagak. Tapi luar biasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkanlah dosa umat Nabi Muhammad SAW itu dosa yang tingginya melebihi daripada tingginya langit. Biarkanlah dosa kita itu melebihi daripada banyaknya luasnya bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni daripada dosa hambanya. Bagi siapa? Bagi yang betul-betul kembali kepada Allah, betul-betul bertobat kepada Allah. Di dalam riwayat dikatakan lebih daripada itu. Allah Ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ketahuilah tulisanku dan kemuliaanku. Ini andaikan Fir'aun ya, andaikan Fir'aun yang dia mengaku sebagai Tuhan, kemudian dia bertobat kepada aku, maka ketahuilah Jibril, aku akan ampuni dosa Fir'aun. Ya, Fir'aun aku Tuhan, pengen tobat sama Allah, Allah kasih tobatnya, Allah terima tobatnya. Tapi nyatanya Fir'aun tidak bertobat. Takdir berkata lain, Fir'aun dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Fir'aun yang dia ngaku Tuhan pengen tobat, Allah terima tobatnya. Bagaimana kita dengan Tuhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya itu masih ada di kerongkongan. Ini kita masih ada kesempatan, kita masih dikasih sehat sama Allah, masih dikasih panjang umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nungguin besok-besok bertobat. Hari ini kita tobat, kita akan tahu dosa yang mana. Dengan rahmatnya Allah kita percaya insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala terima daripada tobat kita. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah Maha Mampu mengampuni daripada semua dosa hamba. Tapi ingat, enggak semua dosa ternyata bisa diampuni Allah. Kalau masalah alhamdulillah, kita masalah ibadah, kemudian ada kurang, kita tobat kepada Allah, Allah Maha Mampu buat mengampuni dosa. Tapi nyatanya di kehidupan sosial kita sehari-hari, kadang kita punya dosa sama manusia. Coba, kita punya dosa sama tetangga kita punya dosa sama orang tua kita punya dosa sama saudara kita punya dosa sama istri dan anak kita,
tiba ini perhatikan, bila mana seseorang yang telah kita zalimi tidak memaafkan daripada diri kita, jangan harap Allah akan mengampuni daripada dosa kita. Kita punya tetangga, tetangga kita ambil tanahnya, biar kata cuma satu hasta juga, tapi nyatanya tetangga kita agak redo. Jangan harap dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah memfitnah orang lain, pernah membicarakan keburukan aib orang lain. Kalau kita bicara keburukan orang lain, itu nyatanya memang betul dia berbuat itu. Nah itu jatuhnya tiba, jatuhnya orang tiba. Tapi kalau nyatanya dia tidak berbuat demikian, ya kan? Itu jatuhnya apa? Fitnah. Fitnah itu fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih parah daripada apa? Pembunuhan. Kalau bunuh orang selesai urusannya, ada juga. Tapi kalau fitnah, itu orang tersakiti habis kuning dia. Kita membicarakan tentang orang itu yang bersalah, itu masih dilarang agama. Ada orang kata sholat, kita omongin, nggak boleh tiba, kecuali hal yang maslahat. Contoh, orang ini penipu, kemudian kita bilang hati-hati dia penipu. Nah itu bermaslahat, nggak jadi masalah, karena nyatanya memang penipu. Tapi kalau nyatanya buat urusan yang jelek, urusan dia sendiri, pribadi dia sendiri, ya nggak, dia ada sholat, ya orang lain nggak ada rugi. Yang dosa, kenapa? Dia sendiri. Kita omongin orang-orang lain itu namanya riba. Iya, wal riba, baik dan riba asyaddu minaz zina. Hati-hati oleh kalian yang namanya riba. Karena riba itu dosanya lebih parah daripada berbuat zina. Orang berbuat zina betul-betul bertobat kepada Allah. Kemudian dengan rahmatnya Allah diampuni pelaku zina dengan rahmatnya Allah. Tapi orang menghina orang lain, ngomongin orang lain, Allah Ta'ala gak bisa ampuni dosa kita kecuali kita minta maaf sama orang tersebut. Kita udah dapat redornya, kita udah minta maaf sama dia, dan udah kita mau ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya apa? Banyak hal-hal di dunia ini yang harus kita waspada, hati-hati. Jangan sampai kita terlena dengan urusan dunia, akhirnya apa? Menjerumuskan kita kepada kehancuran. Kita mungkin belum dibalas di dunia, tapi kelak nanti di hari kiamat Allah Ta'ala tanyakan itu semua. Di hari kiamat semua manusia diperdesak-desakan, minta syafaat. Kita itu ditimbang amal kita oleh Allah Ta'ala. Datang kita minta syafaat. Datang terus minta syafaat kepada siapa yang pertama? Kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, nafsi sendiri-sendiri dah. Nabi Adam tak mampu kasih syafaat. Kata Nabi Adam, alaikum biruh. Coba kalau kalian diminta nih syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Datang kita minta syafaat atas dosa-dosa kita kepada Nabi Nuh juga. Gak mampu ngasih syafaat kepada kita. Datang kita kepada Abu Anbiya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Kata Nabi Ibrahim, nafsi sendiri-sendiri. Gak mampu Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan syafaat kepada kita. Belum dapat izin dari Allah. Suruh minta, kita coba dan minta dah. Pada siapa? Pada Nabi Musa alaihissalam, minta kita syafaat kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun gak bisa kasih kita syafaat. Kenapa? Belum dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaikum ya Isa. Coba kalian diminta kepada Nabi Isa alaihissalam, datang berduyun-duyun umat manusia. Dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa. Gak ada yang bisa dapat kita kasih syafaat kepada kita. Datang ke Nabi Isa
Isa? Jawabannya sama, nafsi-nafsi, kata Nabi Isa. Sendiri-sendiri dah. Ternyata dari kejauhan kita lihat ada manusia yang terang, yang luar biasa itu cahayanya. Belum kita minta syafaat kepadanya, ini orang manusia yang amat sempurna mengundurkan dirinya untuk supaya syafaat diberikan kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku, syafaat Nabi Muhammad teruntuk para pendosa besar dari golongan umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah datang ke neraka, ngecek ada nggak kira-kira dari umatku satu aja yang masih di dalam neraka? Ternyata masih ada. Diborong semua sama Rasulullah. Kenapa? Karena masih di dalam hatinya ada la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, dapat wajib dia dalam syafaat. Telah dikasih syafaat kepada Rasulullah yang kata Rasulullah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan memberikan daripada syafaat. Irfa'lah saja ya Muhammad, angkat kepalamu, minta dan niscaya aku berikan. Rasulullah kekasih Allah Subhanahu wa taala minta supaya umat ini selamat, biar dia bisa memberikan daripada syafaat. Luar biasa Rasulullah SAW. Kita manusia yang hina, al-insan ma'al khata wa nisyan, manusia tempatnya salah, tempatnya lupa apa yang selama itu kita banggakan. Jadi kita belum ada, kita udah kita tolong orang, siapa? Mak kita. Kita dikandung sama ibu kita, dijagain kandungannya. Luar biasa ibu kita, ya Allah, ibu kita sampai muka sakit dan lain sebagainya. Jangankan kerjanya tuh ibu kita, jangankan berdirinya, tiduran aja keseksa. Mau dia miring salah, mau dia celentang salah, sakit-sakit dengan kita, apalagi kita kurang. Belum kita lahir aja kita udah minta pertolongan orang. Siapa? Ibu kita. Dilahirin kita pertolongan. Kalau sekarang tidak. Dulu waktu kita siapa? Udah kami. Ya. Udah lahir. Kemudian kita dari kecil dididik sama orang tua kita. Tetap kita bantuan orang kita. Sampai matinya pun kita digotong sama orang. Sehebat manusia di sini tunjuk tangan yang matinya bisa jalan seminggu dua. Ada kira-kira? Sampai tanya itu ada. Nah iya, sehebat apapun orang mati digotong. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Allahu akbar. Itu roh kita meyakini saja. Ini benar-benar matinya. Ini betul. Bisa riwayat begitu. Ya, saat jasad kita ini dikerumunin sama orang banyak, Pak, dalam takarruf, ya kan? Roh kita ngeliatin jasad kita ini lagi nih, bacain Yasin, bacain Quran, lagi tahlil segala macam lihat. Kalau udah kayak begitu, udah selesai dikafanin, kita lihat roh kita lagi. Kita harusnya masih mimpi, Pak, masih mimpi kali ini. Dipocokin, dikapanin ya kan, digotong, masukin ke liang kubur, lihatin kita. Tiba-tiba semuanya yang layak pada kabur, ya kan, pada pergi, 7 langkah orang terakhir datang. Malaikat buka lagi, ditiup dengan roh di dalam jasad. Ya Allah, ini nggak kira-kira sendirian. Ya Allah, nah ini nggak kira-kira ini takut. Yang normal mah takut, yang normal. Kalau yang lagi normal mah takut ya. Ya Allah. Kira-kira begini nggak itu? Kagak, supaya kita udah bisa ngerasain kayak gitu. Kenapa kita takut? Karena kita belum tahu amal ibadah mana yang diterima sama Allah. Lu takutnya di sini.
Dia kira orang mimpi, tidak tahu kenapa itu orangnya kapan kapas. Kok ini ada kain putih ya? Ya, beneran gue mati. Gue riwayat itu. Nangis lagi ini orang di dalam kubur. Dia panggilin keluarganya apa tuh bininya, dia panggilin. Malah bini masih muda mana? 4 bulan itu kawin lagi. Indah selesai gara-gara, ya kan? 4 bulan kawin lagi bininya. Anaknya dipanggilin yang profesor, yang dokter, yang apa segala macam, kan bisa nolongin. Tokoh datang rupanya jelek banget. Ditanya kita tanya siapa ente? Kalau ini siapa? Aku ini amal gurumu. Mereka belum datang. Kemudian datang dah. Bagaimana kita ada hamba musyrik ya sama sekali. Di sana aku semua jemaah. Ditanya kita habis saya tadi butuh di situ. Kalau amal perbuatan kita jelek, tapi kalau amal perbuatan kita bagus, datang wujud yang berupa kita berperhatian berupa bagusnya luar biasa. Kalau dia laki rupanya tampaknya luar biasa, wanginya seperti luar biasa. Ditanya siapa? Kalau aku adalah anak itu. Di tempatnya tidak tangannya. Ditanya mau punya laki-laki mungkin siapa? Amal perbuatan kita. Makanya Allah berfirman pada ayat yang bagi tafsir, waman asa fa'alaiha. Siapa orang yang dia berbuat amal saleh, amal baik buat dirinya sendiri. Waman asa fa'alaiha, siapa yang sebaliknya berbuat buruk buat dirinya buruk. Makanya banyak-banyak ya, apalagi untuk al-fakir, khusus di nasihat. Kita punya ilmu pada ada. Apakah ada nasihat paling utama paling aku tentang kematian tadi semua itu yang sudah pasti di depan mata kita. Semoga semua yang kita kasih pada umur Allah Taala. Semoga diberikan sehat afiat, diberikan terobosan di dalam dunia maupun akhirat. Semoga semuanya senantiasa dijaga, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bisa dari kita. 5 menit lagi, 3 menit lagi kita butuh daripada pengajian ini. Mudah-mudahan Allah terima amal kita. Allah Subhanahu wa taala jaga dengan sebaik-baiknya perjalanan ala dunia, ma'al dunia salihah. Bila pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iya. Surat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala hadha yajma'u al-hurma wa ala taqabbal ka'idatan taqabbal ma'suma wa la taj'al fihi wa la taj'al ma'ana shay'an wa la ma'ruma. Allahumma hadina bil 'adli wa bil 'alina bil fadli wa anshur 'alaina bi rahmatika wa 'anzil 'alaina bi barakatihi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa shaykhina wa ahsin ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ya rahman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf bila ada kesalahan yang berkaitan dengan perbuatan ada ini. Allahumma afiq kita wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.